Anak usaha Merdeka Copper yakni PT Merdeka Gold Resource Tbk berencana melakukan IPO dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,61 miliar saham biasa. PT Sarana Benaran Nusantara Tbk, emiten berkode saham TOWR, berencana melakukan buyback saham dengan nominal maksimum 200 miliar rupiah. Pemirsa, anak usaha grup Merdeka Copper yaitu PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi mengumumkan rencana penawaran umum perdana saham atau IPO. Perusahaan ini membidik dana segar hingga 4,88 triliun rupiah dari publik. Anak usaha Merdeka Copper yakni PT Merdeka Gold Resource Tbk berencana melakukan IPO dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,61 miliar saham biasa. Saham baru ini dibanderol dengan harga Rp1.800 sampai Rp3.020 per saham. Jika terrealisasi penuh, perseroan berpeluang meraih dana segar Rp4,88 triliun. Dana hasil IPO akan digunakan untuk memperkuat modal anak usaha serta membayar utang sebesar 20 juta dolar Amerika atau setara 328,4 miliar rupiah akan disalurkan ke PT Pani Bersama Tambang sebagai modal kerja. Jumlah yang sama juga akan diberikan kepada PT Puncak Emas Tani Sejahtera untuk kebutuhan modal. Sisanya dana IPO akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas utang kepada MCG. Total pokok utang yang akan dilunasi mencapai 260 juta dolar Amerika atau setara 4,26 triliun rupiah. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Untuk mendukung keberhasilan IPO, perusahaan menunjuk 3 sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Ketiganya adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia, serta PT Sinarmas Sekuritas. Langkah IPO ini sekaligus menjadi strategi Merdeka Gold untuk mendukung ekspansi bisnis di sektor tambang emas. Dengan dana segar yang didapat, perseroan optimis dapat memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan produktivitas usaha di masa depan. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Sarana Benaran Nusantara Tbk, emiten berkode saham TOWR, mengumumkan rencana buyback saham senilai 200 miliar rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga saham dan memperkuat struktur permodalan perusahaan. Buyback akan berlangsung selama 3 bulan mulai 4 September hingga 3 Desember 2025. PT Sarana Benaran Nusantara Tbk, emiten berkode saham TOWR, berencana melakukan buyback saham dengan nominal maksimum 200 miliar rupiah. Jumlah saham yang akan dibeli diperkirakan sebanyak 296 juta saham atau setara 0,5% dari modal ditempatkan dan disetor. Korporat Sekretari TOWR Mona Lisa Irawan menjelaskan buyback akan menggunakan dana internal perusahaan. Kebijakan ini diputuskan setelah mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, serta ketersediaan sumber pendanaan yang aman. Mona Lisa menyampaikan buyback diharapkan mampu menjaga stabilitas harga saham TOWR di masa depan, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang lebih efisien. Pihaknya optimis, langkah ini tidak akan mempengaruhi pendapatan atau kinerja usaha secara signifikan. Pembelian saham kembali ini dilaksanakan dalam periode 3 bulan, mulai pada 4 September hingga 3 Desember 2025. Untuk pelaksanaan teknisnya, TOWR menunjuk PT BCA Sekuritas sebagai perantara. Seluruh proses buyback akan dilakukan sesuai ketentuan OJK dan peraturan yang berlaku. Sebagai catatan kinerja, hingga semester pertama 2025, TOWR mencatat kenaikan laba bersih sebesar 2,93% menjadi 1,65 triliun rupiah. Pendapatan perseroan juga naik 3,91% menjadi 6,39 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan fundamental TOWR tetap kuat di tengah rencana buyback. Tim Liputan, IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 8 September 2025, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan 0,58% atau menguat 45,6 poin ke 7.912,9. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.934,9, kemudian level terendahnya di 7.901,2. 367 saham menguat, 292 saham stagnan, dan 142 saham stagnan.
Kemudian pemirsa kita ke informasi terkait dengan saham-saham yang menjadi top gainers pada perdagangan pertama. Ada Antam yang menguat 4,42%, kemudian DSSA menguat 4,4%, PSAB menguat 5,3% dan MDKA menguat 3,4%. Untuk top losers pemirsa, ada ADRO dengan pelemahan 1,9%, kemudian PANI melemah 2,1%, CDIA melemah 2,8% dan Cuan melemah 1,6%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan 2,34%, kemudian industri naik 2,2%, konsumsi non primer melemah 1,04% dan teknologi melemah 0,37%. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue. Perseroan akan menerbitkan hingga 3 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp200 per saham. PT Indomobil Multi Jasa Tbk atau IMJS resmi mengantongi izin penambahan modal melalui rights issue, di mana dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 1 September 2025 menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Rights issue akan dilaksanakan setelah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Saham baru ini nantinya memiliki hak yang sama dengan saham lama termasuk hak atas dividen. Manajemen IMJS menegaskan seluruh dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dana tersebut juga akan dialokasikan bagi pengembangan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak. Meski demikian, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya berpotensi terdilusi kepemilikannya. Meskipun di sisi pasar, saham IMJS justru mengalami koreksi menjelang pelaksanaan aksi korporasi. Pada perdagangan Kamis 4 September 2025, saham perseroan ditutup turun 4,80% ke level Rp238 per saham. Adapun jika dilihat dalam 3 bulan terakhir, saham IMJS masih mencatatkan pertumbuhan lebih dari 21%. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Gudang Garam Tbk kembali menjadi sorotan usai isu PHK muncul di pabrik rokok miliknya. Kabar ini datang pemirsa di tengah anjloknya kinerja keuangan dan saham perseroan. Laba bersih Gudang Garam turun drastis hingga 87,34% dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. PT Gudang Garam Tbk, emiten berkode saham GGRM, saat ini sedang dibayangi isu PHK yang terjadi di pabrik rokok miliknya. Isu tersebut muncul di saat kinerja keuangan dan saham perseroan terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, Gudang Garam membukukan pendapatan Rp44,36 triliun pada semester pertama 2025. Angka ini turun 11,30% secara tahunan dari periode yang sama di tahun 2024. Segmentasi sigaret kretek mesin atau SKM menjadi penyumbang terbesar dengan Rp39,73 triliun. Namun angka ini turun 10,76% year on year meski kontribusinya naik tipis ke 89,57%. Sementara itu, segmentasi sigaret kretek tangan atau SKT juga melemah menjadi Rp3,94 triliun atau turun 19,54% year on year. Beban pokok pendapatan Gudang Garam juga turut turun menjadi Rp40,58 triliun atau menyusut 9,72%. Beban terbesar masih didominasi pita cukai PPN dan pajak rokok yang mencapai Rp32,89 triliun atau turun 13,85%. Kondisi ini membuat laba kotor GGRM turun tajam 25,27% menjadi Rp3,78 triliun. Setelah dikurangi beban usaha dan pajak, laba bersih Gudang Garam hanya Rp117,16 miliar. Angka ini merosot 87,34% dari semester pertama 2024 dan menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Pengamat menilai kinerja emiten rokok masih akan tertekan hingga akhir tahun seiring tekanan deflasi di sektor makanan minuman dan tembakau. Berbagi sumber, IDEX Channel.